semakin banyak orang yang bekerja di sektor informal. Jangan-jangan ada dunia baru yang tidak kita kenal. Afiliator kan lagi naik daun banget nih. Emang beneran menjanjikan banget, Mbak? Benar sih menurut saya. Jadi kamu streaming itu berapa jam? 24 jam, Pak. Tiap hari begitu? Jam, 2 jam tidur itu udah cukup, Pak. Banyak yang mempertanyakan bagaimana masa depan ekonomi Indonesia ketika semakin banyak orang yang bekerja di sektor informal. Seperti apa potret sektor informal? Apakah benar tidak memiliki daya beli? Apakah itu sangat mengganggu pikiran kita? Jangan-jangan ada dunia baru yang tidak kita kenal. Ini adalah dunia yang selama ini kita kenal, dunia ekonomi adalah dunia yang kelihatan. Kelihatan itu misalnya pasar, kita lihat kerumunannya ada di situ banyak orang. Ketika banyak yang tidak belanja di tempat itu tiba-tiba menjadi sepi, kita berpikir ekonomi tengah terganggu. Barangkali ada benarnya juga, tetapi juga bisa terjadi dunia ekonomi telah berubah menjadi lawan-lawan yang tak kelihatan. Kegiatan ekonomi berlangsung secara berbeda dan kemudian marak perdagangan e-commerce dan logistik dikirim langsung ke rumah-rumah. Dan jangan-jangan ini adalah peranan emak-emak yang hari ini berbeda dengan masa lalu. Dan tamu saya hari ini adalah satu dari 7 juta orang yang telah menjadi afiliator dan content creator di TikTok. Dan banyak yang bingung karena selama ini TikTok diceritakan adalah video film pendek-pendek tetapi juga kegiatan ekonomi. Seperti apa sih? Yuk kita sambut tamu kita kali ini. Namanya adalah Sinada. Selamat datang Mbak Sinada di Cafe Berisi. Anda ngopi juga di sini? Ngopi. Ngopi ya, nanti kita pesen kopi ya. Boleh. Kopinya enak loh di sini. Nah ini adalah emak-emak Madura. Betul. Betul ya? Kenapa disebut emak-emak Madura? Emak-emak Madura yang jualnya offline dan online di warung 24 jam. Warung 24 jam. Iya. Memang warung Madura itu 24 jam kan? Iya. Pernah bikin pusing juga regulator ya. Ada pejabat daerah yang bilang ini minimart aja hanya boleh buka sampai jam berapa, kalau toko Madura sampai malam sekali katanya. Iya. Tapi memang tidurnya di situ, hidupnya di situ ya. Betul, Pak. Ya, jadi melayani customer memang 24 jam. 24 Betul. jam. Betul. 24 jam. Jadi toko Madura yang juga offline, terus kemudian masuk ke online. Masuk ke online. Dan Anda adalah sekarang menjadi top kreator dan top afiliator. Apa ya bedanya content creator sama content afiliator? Kalau content afiliator itu, Pak, itu yang menjualkan produk dari seller. Dari seller? Kalau yang content creator itu kayak menjurus kayak semacam cuman video pendek. Kalau di akunya kan sebagai afiliator di TikTok, jadi untuk menjual tangan kedua dari seller gitu. Nama akunnya apa ya? Nama akunnya Siswanto 140688. Siswanto. Kan bukan namanya kan Sinada, kenapa Siswanto? Karena Siswanto itu suami saya, Pak. Oh, suami. Jadi itu sejak tahun berapa itu? Sejak 2021. 2021. Jadi kalau afiliator berarti Anda menjualkan produknya apa aja jadi ini? Produknya banyak kayak semacam UMKM kayak produk kapal api. Ya. Itu yang banyak terjual di kopi. Kopi saset. Betul. Kopi saset. Basreng. Basreng. Ada juga di produk susu. Susu ada. Susu, popok. Popok masuk. Terus beras. Ada. Ada juga beras. Ada, Pak. Pokoknya yang apa yang di warung Madura itu kita lihat ada, Anda punya semua? Ada. Semua punya semua? Ya. Minyak goreng? Ada, Pak. Pom bensin? Nggak ada, Pak. Pom bensin nggak ada? Kan biasanya ada pom bensin mini itu. Takut bocor, Pak. Takut bocor? Iya, kalau dikirim secara online. Tapi biasa warung Madura HC itu ya? Ada. Ada pom bensin mini di depannya ya, yang tinggal orang beli berapa liter, seliter, 2 liter motor itu kan? Jangan 1 liter, Pak. Ya. 5.000 bisa. 5.000 juga bisa? Jadi Anda dari Madura, memang dari Madura merantau ke Jakarta. Betul. Merantau ke Jakarta terus kemudian buka warung Madura dari awal. Warung Madura dari awal, pas 2020 karena pandemi, ya. Jadi warung kan sepi, Pak. Memang ada ruko di situ. Iya. Ya. Tapi saya maklo, Pak, punya orang di situ. Maklo itu apa sih? Jadi jaga punya orang. Orang Madura juga? Orang Madura juga. Terus? Terus di 2021 saya pindah bersama suami saya itu di bulan Juni terakhir. Juni terakhir aku pindah sama suami ke Jakarta Barat, jaga punya sendiri. Itu pun barangnya 1-2, Pak.
Ya. karena nggak ada barang yang mau dijual. Ya, Jadi karena kurang modal. Kurang modal, betul di situ. Jadi kelihatan sepi warungnya gitu ya. Betul. Oke. Jadi saya inisiatif buat daftar afiliasi di situ, Pak. Pas awal di Agustus. Ya. Terus saya diem-diem dulu dari suami, saya daftar sendiri. Ternyata akunnya ketolak semua, Pak. Ya. Dan setelah minta bantuan ke suami, baru tuh diterima. Jadi Anda adalah top afiliator, berarti di antara para penjual barang yang sama, Anda adalah satu dari sekian yang dianggap top begitu ya, yang penjualannya bagus. Saya diberitahu oleh teman-teman yang usaha seperti ini, ada kegigihan tersendiri untuk menjadi top creator dan top seller. Syaratnya apa sih supaya bisa berhasil? Kalau dari saya kan emang karena otodidak ya, Pak. Jadi saya nggak pernah selama 3 tahun, nggak pernah telat di jam yang sama. Untuk lakukan streaming? Iya, betul. Nggak pernah telat? Pernah telat sekali, itu pun aku nangis, Pak. Karena telat. Karena telat? Iya. Kenapa nangis? Karena buat aku itu penting, Pak. Kayak Perdana Menteri Inggris saja kamu, atau menteri di Inggris kalau terlambat mereka mengundurkan diri karena merasa bersalah begitu. Ya. Jadi, Aduh, ini mohon maaf nih, sampai sedih. Sampai Gimana, sedih, Pak. gimana? Ceritanya gimana telat aja sedih itu? Ya. Ada tisu nggak? Coba minta tisu coba. karena suami saya tuh telat bangunin. Ya. Karena ada yang belanja gitu, Pak. Jadi telatnya itu nggak banyak. Cuman 1 menit atau 2 menit. Ya. Tapi buat saya itu berharga, Pak. Buat saya kalau udah telat gitu ya. Jadi apa gunanya aku gitu, Pak. Sampai begitu ya? Iya. Sampai saya tuh merasa bersalah. Dan saya sampai live streaming itu nangis, Pak. Itu jam berapa itu live streamingnya? Jam 12 malam. Jam 12 malam, suami telat bangunin karena dia harus melayani pelanggan. Iya, Nggak salah dong suami? Ya, menurut aku dia salah. Kenapa nggak dia bangunin itu dari awal gitu. Biasanya kan beliau itu bangunin aku jadi di 11.30 atau enggak 11.40 gitu, Pak. Beliau itu nggak pernah melakukan kesalahan yang sama. Ya. Jadi setiap 3 tahun itu, jadi 11.30 harus aku dibangunin gitu. Nggak usah banyak-banyak lah, Pak. Yang penting aku kasih sejam, 2 jam tidur itu udah cukup buat aku. Jadi untuk mencapai ini harus tidurnya sejam 2 jam? Iya. Bentar, sebentar, saya masih nggak ngerti nih. Jadi kamu streaming itu berapa jam? 24 jam, Pak. Streaming 24 jam? Kalau pas jadi pertama afiliasi, karena sendiri. Ya. Jadi cuman kuatnya itu di 18 atau 17 jam. Itu ngomong terus tuh? Iya, tapi kan nanti kalau dari jam 12 jam 00 itu sampai jam 11, kalau ada voucher itu sampai jam 11 pagi siang gitu. Jadi kalau nggak ada voucher, aku stop di jam 8 pagi atau enggak di jam 9 pagi. Nanti habis itu istirahat sejam atau 2 jam aku naik lagi gitu, Pak. Makannya gimana? Makan di situ juga. Waktu istirahat itu ada jeda? Iya, ada jeda. Bisa. Minum kan sambil live juga bisa, Pak. Terus gantian sama suami? Jadi aku gantian sama suami. Terus kamu nggak ada masalah darah tinggi naik? Nggak ada, Pak. Gula Alhamdulillah. darah naik? Karena kerja 16 jam begitu? Nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Ya? Seneng ya jualan gitu? Seneng, Pak. Apa senengnya? Senengnya jadi kan kalau emang di kampung itu ya, jadi untuk menghasilkan uang kayak gini tuh, itu suatu hal yang mustahil, Pak. Tapi pas saya terjun di afiliat ini, untuk pegang duit 100.000 atau 200.000 itu sudah kayak aku nemu emas gitu, Pak. Jadi ingat masa-masa dari Madura, nggak punya uang. Nggak punya uang dan memang susah untuk mendapatkan 100.000. Susah, Pak. Tapi setelah kamu jalankan ini, artinya berharga sekali satu customer itu. Satu customer buat aku itu berharga, Pak. Apa sih dulu pekerjaan berdua? Emang di warung Madura. Ya. Tapi buat yang untuk ngasih orang tua, kalau penghasilan kita cuma di bawah 2 juta itu hal yang nggak mungkin ya, Pak. Ya. Kan kita hidup di sini tuh harus bayar kontrakan gitu. Jadi buat ngasih orang tua itu nggak mungkin menurut saya. Tapi setelah saya terjun di afiliasi ini, alhamdulillah banyak berkahnya sih, Pak. Sempet bulan kemarin itu saya ada rezeki, jadi bisa menaikkan umroh mertua saya gitu.
Jadi buat saya itu pekerjaan ini adalah berkah banget buat saya dan suami saya. Berarti sekali ya. Berarti sekali. Makanya kalau aku telat 1 menit aja itu aku nggak bisa gitu Pak. Jadi mohon maaf sekali, lebih baik aku nggak makan gitu kalau disuruh nggak live gitu. Aku aja pulang ke Madura bela-belain gimana caranya bisa live gitu. Padahal kan kalau di kampung saya itu kan terbatas sinyal. Iya. Tapi alhamdulillah dengan suami mengerti internet jadi beli alat terus kalau yang 2 tahun yang kemarin itu Pak masih pergi ke kota jadi bolak-balik ke rumah saya ke kota gitu buat live streaming, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa di rumah sendiri gitu. Jadi kalau buat saya nggak disuruh berhenti live mohon maaf banget. Jadi walaupun kita libur, walaupun kita pulang kampung tetap lakukan itu. Toh barangnya dikirim langsung oleh seller, oleh pemilik barang. Buat saya apa sih susahnya? Padahal kita kan cuman duduk di depan layar, cuman bisa ngomong. Itu aja sudah ada penghasilan. Pakai HP? Iya. Saya pun tahu HP itu karena diajarin sama suami kan. Jadi untuk saya pegang laptop, ngetik laptop, saya belajar dari TikTok. Selama ini juga bisa juga dong streaming di bis. Kalau di bis itu nggak disarankan, kadang kan internet kalau di perjalanan kan kadang-kadang harus berhenti. Kalau di rumah makan? Di rumah makan sempat pas baru membangun kan itu Pak. Jadi kan emang suami saya itu kenal sama supir. Jadi emang minta mohon maaf banget untuk berhenti di rest area di pas jam banget di jam 12 itu pun telat Pak 30 menit. Jadi kan harus aku ada dong. Jadi ya berhenti di situ. Berhenti di situ. Itu terjadi di tahun 2022 waktu aku balik ke sini dari Madura ke Jakarta. Berapa lama waktu itu? Aku berhenti di live-nya rest itu area? minta 1 jam sih. Karena emang kan kita numpang Pak ke orang. Iya kan ada penumpang lain. Iya. Nggak apa-apa tuh penumpang lain. Iya, jadi yang supirnya itu Pak yang minta suruh berhentilah buat istirahat sebentar. Sebenarnya itu aku yang pengen live streaming di situ. Nah, penumpang lain oke aja, nggak tahu juga kali ya? Nggak tahu Pak. Soalnya nggak bilang kan, nggak mungkin bilang. Nih, ada makhluk yang luar biasa ini sedang berjuang bisa jadi. Pernah dibilang juga Pak sama orang-orang itu dibilang mata besi. Wah, pernah itu Pak. Pernah dibilang mata besi, nggak pernah tidur-tidur, robot itu pernah Pak. Dibilang begitu artinya ada komentar-komentar gitu? Ada Ini orang kok gitu? kayak mata besi aku nggak pernah tidur-tidur gitu. Terus kalau ada kayak begitu dipikirin atau didiemin aja? Enggak. Dibalas juga enggak? Enggak. Karena kan saya lapar nggak mungkin minta sama mereka kan Pak. Iya. Jadi kalau saya down, saya berhenti live streaming. Dan siapa yang kasih makan orang tua saya, anak saya kan nggak mungkin mereka kan Pak. Oke, baik. Kan jualan kopi kan? Berarti bisa ngopi juga kan? Bisa Pak. Saya traktir ngopi yang enak di sini. Boleh. Ya, siapa tahu kopinya lebih enak atau kalau nggak enak ya nggak apa-apa juga sih. Sore Mbak. Iya. Mau pesan kopi apa Mbak? Kopi susu aja. Kopi susu. Di sini namanya kopi inspirasi. Oh boleh. Ya. Bapak? Saya ikut, saya temen nih kopi inspirasi. Nah ini baristanya barista pinter nih. Wah. Nah, karena mungkin dia lebih ngerti dari saya nanya-nanya. Enggak, saya sering nguping-nguping aja kalau lagi ngobrol di sini, jadi dapat inspirasi. Mbak, ngomong-ngomong, saya kan cukup rajin lah baca berita dan anak muda kayak saya tuh senengnya nambah penghasilan, Mbak. Nah, dengar-dengar afiliator kan lagi naik daun banget nih. Emang beneran menjanjikan banget, Mbak? Benar sih menurut saya. Boleh nggak sih dibisikin per bulan berapa sih? Alhamdulillah cukup buat keluarga sama buat buat jalan lah, buat makan cukup. Hati-hati sama orang yang rendah hati, David. Orang yang rendah hati. Karena saya pernah bilang ya, pepatah mengatakan poverty scripts. Jadi orang-orang yang teriak-teriak sebenarnya yang miskin sebenarnya. Tapi kalau orang yang rich itu biasanya adalah whispers, bisik-bisik lah. Ya. Jadi hati-hati terhadap orang yang rendah hati, David. Ya terus lagi. Nah, waktu tahun lalu kan TikTok sempat off, Mbak. Iya. Apa yang terjadi waktu itu, Mbak? Waktu itu aku pernah nggak, kan kita emang jalannya waktu dilarang pemerintah itu ya? Ya nggak boleh ada TikTok Shop ya? Betul. Ya, karena beda antara sosial media dengan e-commerce. E-commerce ya. Waktu itu emang aku ada warung offline ya untuk menghasilkan penghasilan saya hari-hari itu emang ada.
Cuman beda sekali dengan apa yang dijual aku di online gitu. Kalau di offline kan masih menunggu yang mau belanja. Kalau di online itu kan mungkin datang sendiri kalau mereka scroll jadi bisa belanja gitu. Walaupun nggak kenal kita bisa belanja gitu kan. Seperti itu. Jadi aku sempat di waktu itu sempat 1 minggu sih nggak ikut jaga warung. Jadi udah berhenti kayaknya wah udah nggak ada nih harapanku. Apalagi ya yang padahal di situ kan emang aku kerja di TikTok itu banyak banget buat membantu ekonomi keluarga kan. Full time di sana ya? Iya. Jadi itu ya dibilang terluka ya terluka lah. Berapa lama itu ya? 2 bulan. Oh 2 bulan. 2 bulan. Jadi selama itu suami Mbak yang Ya capek ya tutup ya. Tapi nggak pernah suruh bangun jaga warung, nggak pernah. Jadi emang karena beliau itu mengerti lah kalau saya itu mungkin karena di dunianya ya emang saya left dan left gitu. Nah, ini kan mungkin masuknya UMKM kali Pak ya, maksudnya usaha kecil. Dan sekarang kan lagi pekan-pekan pilkada nih Pak. Seringkali pemberdayaan UMKM itu jadi janji-janji politik Pak. Seringkali nanti diberdayakan segala macam. Nah, bahkan udah mengalami up and downs nih Mbak. Sebenarnya apa sih kalau ada bantuan dari pemerintah yang betul-betul berdampak gitu sebagai pelakunya beneran nih gitu? Kan bukannya beras, bukannya bansos kan? Bukan. Tapi bantuan apa yang diharapkan dari pemerintah? Jangan tutup TikTok lagi lah. Itu aja sih harapan saya. Jangan bikin susah gitu ya. Kayaknya kalau TikTok ditutup itu kan 7 juta Pak. 7 juta kreator itu yang bergantung, ya bukan bergantung lagi sih. Emang seperti saya emang bergantung banget ke penghasilan yang ada di TikTok. Jadi apalagi kayak saya tuh kan emang pendidikannya kan nggak ada. Kalau saya ngelamar kerja ke sana kemari pun nggak akan diterima kan. Jadi dengan ada pekerjaan kayak gini bisa juga membantu ibu-ibu yang di rumah gitu kan. Kan bukan cuman yang menghasilkan itu bukan cuman di live streaming, juga bisa bikin video itu kan juga bisa. Mungkin banyak yang nonton Mbak calon-calon pemimpin ke depan. Ya. Gitu. Nah dulu belajarnya gimana Mbak? Berapa lama kan? Mungkin sama TikTok pun belum terlalu familiar kali dulu ya? Iya, kalau saya pribadi belajarnya sih otodidak. Saya kan kalau di video saya kalau di scroll ke bawah banget itu kan nggak ada konten-konten yang menarik sih buat saya. Cuman saya live streaming aja sih. Kalau video kan suami emang yang bantu karena beliau yang mengerti tentang elektro, ngedit. Kalau aku mah di live streaming aja gitu. Ada inspirasi nggak Mbak? Akun siapa gitu? Atau influencer siapa sih yang jadi inspirasi Mbak Sinada? Yang sering ditonton mungkin? Yang sering ditonton itu dari Kak Kocun sih sebenarnya. Itu di TikTok juga? Iya. Pertama kali melihat cara pembicaranya gitu. Jadi walaupun itu tetap halus gitu. Gue bocorin ya, cara beli iPhone atau iPad atau MacBook termurah di TikTok. Beliau lah panutan gitu ya, bisa dicontoh lah gitu. Nggak ada gimmick. Nggak pakai gimmick natural. Kalau aku tapi kan yang gimmick-gimmick tuh suka lebih menarik perhatian. Kalau gimmick Pak. voucher iya kayaknya ada, tapi kalau gimmick-gimmick kayak gitu nggak ada sih Bang. Kalau beliau itu positif gitu. Natural aja ya Mbak ya. Karena dengar Pak di TikTok itu semakin natural semakin disenengin Pak. Views-nya semakin tinggi. Itu juga kali yang bikin Mbak Sinada banyak yang nonton, banyak yang beli kali ya. Natural iya, gitu. Apa adanya gitu Mbak. Iya. Karena kami itu saya akun Siswanto itu emang otodidak banget sih dari situ. Dari kita nggak tahu pegang laptop, berkat TikTok kami bisa pegang laptop. Nah, saudara-saudara saya juga pengen saya ajak untuk live TikTok, Mbak. Boleh. Tapi tantangannya nggak ngerti. Kira-kira pesan apa, Mbak, buat mereka supaya mereka juga terinspirasi gitu? Yang penting pesan dari saya itu pribadi, yang penting konsisten aja. Konsisten bikin kontennya ya? Bikin kontennya, terus kalau misalnya mau dikonsistenin dari live, ya dari live. Berkat saya itu live streaming di jam yang sama kan, mereka jadi tahu, wah Siswanto lagi live pasti di jam yang ini. Jadi kalau aku off, Kak nanti aku live lagi ya di jam lagi gitu. Kak nanti aku live di jam 11.57 gitu. Kita ngopi dulu. Silakan Mbak. Ini siapa tahu bisa di live-in juga Pak. Ya, Breezy Coffee. Kopi inspirasi namanya, dari Breezy Coffee. Pak, saya mohon izin mau ikut live TikTok juga. Oh iya, baik. Siapa tahu bisa nambah-nambah penghasilan saya. Nah, itu perlu dipikirkan dan ditindaklanjuti. Wujudkan. Siap. Ya. Silakan dilanjut Mbak.
Ya, gimana kopinya? Cocok? Mantap ya? Bisa kita streaming nanti? Boleh. Gimana cara streamingnya kalau kayak gini? Misalnya ngomong yang paling natural tuh gimana? Contohnya kayak gimana? Kalau di live streaming saya nih Ya, Pak. ya. Yuk guys, bentar lagi tuh di 5 menit lagi Ya. aku bakal ada diskon di 50% ya. Jadi jangan lupa bismillah dan nawaitu gitu aja. Itu yang aku terapkan. Jadi 1, 2, 3 gitu Pak. Jadi aku di setiap sisa di 30 atau di 15 menit aku kasih tahu ke audiens saya. Diingetin terus. Diingetin terus. Kak, Sebentar bentar lagi ya. Jangan lupa ya, jangan lupa gitu. Dan diskon itu berlaku berapa jam? Paling cepet di 30, 30 menit? ya paling lama ya 1 jam. Setelah itu nggak diskon 50%? Nunggu lagi Pak, kalau dikasih lagi ada, kalau nggak dikasih lagi ya nggak ada. Nggak dikasih, Ya makanya kan rebut-rebutan yang cekot Pak. dikasih sama ini, sama pemilik barang, Dikasih sama sama kamu sendiri. aplikasinya Pak. Oh, sama aplikasinya. Jadi udah ada aturannya ya, yang Iya, kita jalankan. Saya pernah diberitahu juga tidak ada bangsa yang bisa menaklukkan bangsa yang sangat berdisiplin. Ya, disiplin. Terus kerja keras. Betul. Kerja keras, Anda melakukan streaming 16 jam selama 3 hari. Itu berlaku 1,5 tahun sampai aku mendapatkan manajer TikTok. 1,5 tahun tiap hari. Iya. Tiap hari, 16 jam. Kalau sekarang rata-rata 24 jam. Soalnya kan udah ada manajer, jadi itu terpantau kan. Jadi kalau ada sesuatu bisa dibantu dengan mereka gitu. Tiap hari begitu. Tiap hari Pak. Kalau selama saya sehat, Ya. saya live. Dan Anda merasa sehat selama ini? Alhamdulillah. Merasa sehat ya. Jadi kerja keras tetapi seakan-akan merasa nggak kerja atau kerja juga capek juga. Kalau saya kalau udah ada di live streaming itu capek hilang. Capek hilang. Ya tapi kalau aku nggak live itu kayak gimana ya Pak? Kayak nggak semangat. Dan ternyata ini adalah bisnis yang menghasilkan. Ya, kita doakan sukses, Amin. Mbak Sinada, dan terus berjuang. Iya. Ya, karena modal suatu bangsa itu adalah perjuangan. Demikianlah percakapan saya dengan tamu saya kali ini, seorang ibu rumah tangga ya, yang memulai dengan sangat sederhana dengan rencengan kopi dan juga popok bayi dan lain sebagainya. Benar-benar warung Madura, tetapi ini mempunyai online dan offline dan menjadi besar di TikTok Shop ya, TikTok Shop, dan kemudian bisa menghidupi keluarga dengan lebih baik. Dan menurut data dari TikTok, jumlah afiliator dan content creator telah mencapai 7 juta orang. Dan ini adalah sektor informal yang berjuang tanpa mengharapkan bantuan ini itu dan tidak mendapatkan tunjangan ini itu dari orang lain. Jadi kalau mau dapatkan fasilitas kesehatan, ya harus beli sendiri BPJS-nya, harus bayar sendiri BPJS-nya ya, dan lain sebagainya. Dan mereka adalah para pejuang yang sekarang tumbuh menjadi besar, dan inilah sektor informal, potret dari sebuah kenyataan yang tidak disadari oleh banyak pihak. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan gambaran betapa sekarang kehidupan telah berubah. Stay relevant.